Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Kembali di keberadaan MC. Terlihat Hui terus memotret untuk mencoba lensa baru yang telah dikenakan pada objek yang berada di sekitar. Setelah memeriksa hasil yang didapatkan, ia secara spontan memeluk Liu dengan rasa senang sembari mengungkapkan bahwa lensa kamera baru yang Liu berikan sangat luar biasa. Jauh lebih bagus daripada miliknya yang lama. Ia memuji bahwa Liu adalah dewi yang sangat murah hati. Untuk menghargai pemberian itu, ia pun mengucapkan rasa terima kasih. Dengan pipi yang memerah, Liu menekan kepala Hui berkata bahwa sanjungan itu terlalu berlebihan. Ia juga menegaskan bahwa perihal uang tidak akan masalah. Yang terpenting baginya adalah bisa melihat semua rekan bahagia. Ia kemudian menyampaikan kalau sebentar lagi mereka akan sampai di hotel, sehingga ia meminta pada Hui untuk menyudahi pelukannya, karena menurutnya sangat memalukan jika dilihat banyak orang. Bisa kita saksikan bahwa jarak mereka sudah sangat dekat dengan pintu masuk utama hotel pemandian air panas sebelumnya. Sebuah tempat yang diimpikan oleh para wisatawan. Maka tidak heran jika di depan pintunya saja sudah dikerumuni banyak orang. Dari sekian gerombolan yang ada, tidak disangka salah satunya adalah Kapten Buck yang sebelumnya sempat dihajar oleh Aang. Kali ini ia datang lagi mengenakan pakaian tempur dengan rasa kesal dan marah. Ia dengan tegas menyuruh para bawahan untuk menyeret rombongan Aang agar dibawa ke hadapannya. Ia juga mengungkapkan kalau ia tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang diinginkan. Di hadapan banyak orang, ia mengumpat kesal sejadi-jadinya tanpa rasa peduli. Ia memaki kalau Aang adalah bedebah sialan yang telah membuat inti demonnya menjadi bermasalah. Karena itu, ia bertekad untuk memberikan pelajaran berharga pada Aang beserta para rekan. Di sisi lain, para pengunjung yang mendengar ocehan itu mulai bertanya-tanya, bukankah itu adalah Kapten Buck? Lantas kenapa dan siapa orang malang yang membuat Kapten Buck sekesal ini? Atau lebih tepatnya, gadis malang mana yang akan menderita lagi? Pengunjung berbeda mengakui kalau Kapten Buck mendapatkan anugerah dewa sehingga memiliki kemampuan demon yang tinggi dan kekuatannya sangat nyata. Beralih pada penjaga hotel pria yang tengah menghampiri Kapten Buck menanyakan dengan ramah, angin apa yang membawa Kapten Buck kembali ke sini lagi di hari ini? Apakah pelayanan mereka kurang memuaskan dan tidak sesuai standar yang Kapten Buck inginkan? Ia memohon sekaligus memuji kalau Kapten Buck adalah orang yang hebat. Jadi tolong beri ia muka dan jangan marah-marah di sini. Kapten Buck bukannya mendengarkan, ia justru memaki agar si pria berhenti mengoceh dan omong kosong. Jangan pura-pura bodoh dan tidak tahu menahu. Ia meminta agar si pria segera menyerahkan anak nakal yang telah menghajarnya barusan. Yang dimaksud tidak lain adalah rombongan A. Atau jika tidak, maka ia akan membuat hotel si pria menjadi berantakan. Si pria tentu saja menjadi gentar. Ia memohon agar Kapten Buck tetap tenang. Menyadari tatapan Kapten Buck menajam, ia pun tidak punya pilihan selain memberitahu bahwa Aang beserta para rombongan sedang keluar menonton festival kembang api dan saat ini belum kembali. Seketika sang rekan yang berada di belakang membisikkan bahwa rombongan Aang ada di sana. Mengetahui itu, Kapten Buck pun memandang ke arah yang dimaksud dan ternyata benar saja rombongan Aang telah kembali dengan perasaan riang gembira. Melihat itu, Kapten Buck tanpa berbasa-basi segera menghampiri dengan langkah yang pasti. Begitu juga dengan para bawahan bermaksud mengerumuni tim Aang.
Ang sejenak terdiam namun dengan sikap yang begitu tenang. Bahkan ketika Kapten Buck mengeluarkan aura keemasan dan menunjukkan kekuatan yang dimiliki, tetap saja masih bersikap dingin, seolah tidak gentar sedikit pun akan hal itu. Kapten Buck berkata agar Ang membuka mata dan melihat dengan baik bahwa dirinya adalah prajurit bersirip 5, seorang kapten divisi kedua dari kota Silvermount. Setelah perkenalan itu, ia memaki kalau Ang adalah sampah yang bahkan tidak berani mengenakan baju tempur, tapi berani sekali menyentuhnya di saat sebelumnya. Merasa tidak mendapatkan respon, ia beranggapan dan mengumumkan pada semua orang bahwa malam ini ada beberapa bajingan dari luar kota yang berada di hadapannya telah melakukan penyesalan. Ia kemudian mencoba mempermalukan Ang dengan menyuruh berlutut dan segera meminta maaf padanya. Ang terdiam untuk sesaat dengan kepala menunduk, lalu memandang ke arah Kapten Buck dengan wajah yang lugu, menanyakan siapa Kapten Buck. Di sisi lain, dua remaja yang menyaksikan itu tampak terkesan melihat Ang beserta para rombongan tidak ada rasa takut sedikit pun dan bahkan tidak menganggap Kapten Buck sebagai sebuah ancaman. Sekarang kemarahan Kapten Buck semakin memuncak setelah mendapati tidak adanya pengakuan dari Ang. Sementara resepsionis pria yang menyadari itu tidak tinggal diam. Ia segera bertindak bermaksud untuk menengahi dan mencoba menenangkan Kapten Buck agar tidak gegabah. Ia yang tidak mengetahui perseteruan itu menjelaskan bahwa kelompok Ang tidak tahu apa-apa. Lantas, apakah mereka bisa berdamai dan ia akan menyuguhkan anggur terbaik untuk Kapten Buck. Tapi sayang, Kapten Buck bukannya menyetujui. Ia justru menepis tangan si pria lalu berkata kepada Ang, "Berani sekali, masih berpura-pura bodoh dengannya. Sungguh bajingan." Apakah kelompok Ang lupa tentang apa yang terjadi di pintu masuk pemandian air panas? Sontak, Sino, Liu, dan Hui menatap Kapten Buck dengan tajam, sedangkan Ang masih bersikap lugu sembari meledek bahwa ia pikir Kapten Buck adalah orang yang penting, sehingga ia tidak perlu repot-repot untuk mengingat. Tapi sekarang tidak disangka orang penting itu justru datang menghampirinya. Ia kemudian memaki bahwa Kapten Bucklah si biadab pintu masuk pemandian air panas yang berperilaku tidak pantas dan berbicara tidak sopan kepada dua rekan regu perempuannya. Ia juga melontarkan sumpah serapah kalau Kapten Buck adalah binatang kecil yang tidak berguna. Tepat setelah kalimat itu, kemarahan Kapten Buck pun memuncak. Ia benar-benar naik pitam hingga matanya berurat. Bisa dibayangkan kalau ia sangat geram dengan Ang sehingga ia langsung melesatkan sebuah tebasan sembari berkata kalau ia akan membinasakan Ang. Melihat adegan itu, si pria tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Ia hanya menutup mata dan kedua telinga sambil memperingatkan sekali lagi untuk menghentikan perseteruan. Tepat ketika lengan Kapten Buck hampir mendarat yang berjarak hanya beberapa senti dari kepala Ang, tiba-tiba sesuatu mengejutkan terjadi. Serangan yang seharusnya sempurna justru gagal total. Keadaan malah berbalik dan Kapten Bucklah yang terpental jauh ke belakang hingga membentur keras pada dinding bangunan. Anak remaja yang menyaksikan itu pun tak lagi dapat mengedipkan mata, terlebih lagi setelah mengetahui kondisi Kapten Buck tergeletak tidak berdaya. Sang anak buah yang melihat itu tentu saja sangat khawatir. Mereka saling memanggil untuk memastikan bagaimana keadaan kapten mereka. Namun tidak disangka, Ang ikut menyela menyampaikan bahwa wajah Kapten Buck memang pantas untuk ditinju. Ia juga mengucapkan permintaan maaf jika tindakan barusan terlalu banyak menggunakan tenaga. Dan perlu diingat bahwa mereka semualah yang akan menanggung kerugiannya. Para bawahan Kapten Buck yang mendengar itu tentu saja tidak bisa menerima begitu saja. Tanpa pikir panjang, mereka melesat bersama-sama untuk membalaskan dendam sang kapten, sembari memaki bahwa Ang adalah bocah tidak berakal. Apakah ingin mati?
Tepat setelah kata-kata itu, mereka pun mendaratkan tebasan ke arah kepala. Namun sayang, itu dapat dipatahkan Ang dengan mudah hanya menggunakan satu kepelan tangan. Orang-orang yang menyaksikan sangat terheran dan merasa tidak percaya siapa gerangan identitas orang yang berada di hadapan mereka, sehingga dengan mudah mampu mengalahkan Kapten Buck beserta rombongan begitu saja. Terlihat satu persatu dari mereka terpental tidak berdaya di pemandian air panas, sedangkan Ang sendiri memandang ke arah penjaga hotel dan bertanya apakah si penjaga barusan tadi bilang mempunyai anggur berkualitas. Pemilik hotel berkeringat dingin. Dirinya yang tampak ketakutan mencoba bersikap seramah mungkin mempersilahkan rombongan Ang masuk. Ia tidak hanya menawarkan anggur berkualitas, melainkan juga menawarkan makanan lezat. Singkat cerita, malam berlalu, pagi telah tiba. Mereka pun memutuskan untuk check out dari hotel ini. Dan yang mengejutkan adalah ketika mereka hendak pergi, mereka mendapatkan pelayanan dan penghormatan yang begitu luar biasa, layaknya seperti para pejabat kota. Tidak hanya itu, pemilik hotel juga menyerahkan sebuah bingkisan yang berisi anggur terbaik sebagai oleh-oleh untuk Ang beserta para rombongan. Ang sejenak terdiam mendapati perlakuan pemilik hotel yang berubah secara mendadak. Terlebih lagi memohon-mohon agar menerima anggur itu. Ini mengingatkan pemilik hotel pada kejadian tadi malam dengan sikap Ang yang begitu garang. Di dalam batinnya tersirat perasaan senang dan lega, berharap agar Kapten Buck seharusnya merasa malu untuk bersikap seenaknya dan tidak senonoh lagi di kemudian hari. Namun sayang, Ang sendiri tampak masih bingung sehingga bertanya-tanya dengan nada rendah kepada Liu, mengapa si penjaga memberi mereka sesuatu yang semahal ini. Liu menjelaskan dengan hati-hati bahwa jika Ang menolak, itu sama saja akan mempermalukan si pemilik hotel setelah bersusah payah menginginkan hal seperti ini sejak lama. Liu pun bergumam menyimpulkan bahwa Ang sudah jelas tidak menyadari telah memberi pelajaran kepada Kapten Buck dan menyelamatkan hotel tadi malam. Ia pun beranggapan kalau Ang mungkin sudah terbiasa menangani hal-hal kecil seperti ini sehingga menganggap bukanlah sebuah bantuan. Ia kemudian menerima pemberian itu sembari mengucapkan rasa terima kasih sebelum pada akhirnya pergi. Setelah keluar dari gerbang kota, mereka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, menargetkan rute selanjutnya yang adalah ke arah barat laut. Dengan wajah penuh ambisi, Ang berkata bahwa jika mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan penuh, maka mereka akan tiba dalam 2 hari. Hoi mengungkapkan kalau mereka akhirnya akan menyelamatkan Pentomdai desa. Liu pun ikut angkat bicara menyatakan, berdasarkan informasi yang Lina sampaikan, Menara Matahari Terbenam adalah benteng penting Raja Baru untuk memenjarakan Pentomdai. Dan mereka tidak tahu bahaya atau cobaan seperti apa yang ada di sana. Karena itu mereka harus berhati-hati. Dan mulai sekarang mereka harus menyingkirkan sikap main-main mereka serta memasang keadaan siap tempur. Hoi dengan lantang menerima perintah itu. Ia juga mengungkapkan bahwa mereka pasti akan memberikan yang terbaik untuk membantu Ang. Di sisi Ang, ia bergumam menyebut nama sang rekan dan mengatakan bahwa ia datang. Cerita kembali ke setengah jam sebelumnya saat dimana rombongan Ang meninggalkan kota Silvermont dan itu telah dipantau oleh kelompok Trina yang berada di menara sinyal kota. Dalam keadaan batuk dan kondisi yang masih belum stabil, Trina menilai bahwa tujuan tim Ang adalah ke arah Menara Matahari Terbenam. Terlebih lagi, Ang mampu membuatnya terluka separah ini, membuatnya semakin yakin kalau dugaannya tidak akan salah. Ia mengungkapkan kekesalan kalau tim Ang adalah tim terkutuk yang telah membinasakan Vandelan dan Red Lion. Kokoshi yang mendengar itu mulai mengeluarkan aura kehitaman sebagai sebuah bentuk kemarahan, sedangkan baru setelah menyusun rencana untuk membalas dendam.
Ia meminta Kokoshi untuk menteleportasikan anggota tim ke depan rombongan Aang segera mungkin. Luzon tidak menyetujui begitu saja. Ia angkat bicara menanyakan kenapa terburu-buru. Apakah Barus tidak melihat bagaimana kondisi Trina? Trina pun mengungkapkan bahwa luka mentalnya setidaknya butuh waktu 2 atau 3 hari untuk pulih seperti sebelumnya. Kokoshi menyampaikan agar para rekan tidak khawatir karena ia sudah mengunci rute tim Aang menggunakan koordinat spasialnya. Ia juga menegaskan bahwa setelah Trina pulih, mereka akan menangkap tim Aang dengan cepat. Luzon mengeluarkan senyuman mengejek setelah mendengarnya. Ia menambahkan kalau tim Aang mungkin tidak tahu bahaya seperti apa yang akan menunggu di menara matahari terbenam. Sesuatu yang jauh melampaui apa yang dapat manusia bayangkan. Waktu berlalu, 2 hari kemudian, di sore hari, terlihat rombongan Aang telah melewati kawasan hutan dan perbukitan sebelum pada akhirnya mobil itu terhenti karena telah kehabisan perbekalan. Aang berkata bahwa ini adalah waktu yang tepat. Ia menyampaikan kalau mereka telah kehabisan kristal energi dan untungnya apa yang mereka tuju tidak jauh berada di hadapan. Jadi sisanya mereka akan berjalan. Perlahan mereka turun dari mobil bersama sembari bertanya-tanya. Jadi inikah yang disebut menara matahari terbenam? Di saat mereka memusatkan perhatian, seketika mereka tersentak merasakan adanya aura yang tidak biasa, dipenuhi dengan amarah, haus akan cairan merah, dan aura kesedihan yang luar biasa. Tidak berselang lama, mereka mendapati kemunculan aura yang mengintimidasi sehingga memutuskan untuk melakukan demonisasi. Mereka berdiri rapi membentuk sebuah formasi kokoh yang dapat mengantisipasi serangan dari segala arah. Dengan sikap waspada, Shino berkata kalau atmosfer ini terlalu menyeramkan. Hoi menyambung bahwa ia bisa merasakan adanya gelombang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Liu pun sependapat akan hal itu. Ia menambahkan bahwa gelombang itu tanpa tujuan dan seolah-olah sudah berada di tempat ini sejak lama. Aang ikut angkat bicara mengatakan kalau ini tidak masuk akal, sebuah kehendak atau wasiat yang kacau. Ia kemudian berjongkok menyentuh tanah menggunakan jari jemari sembari meneruskan bahwa di balik kegilaan dan kebencian ini terkubur sesuatu yang lain, yakni kesedihan yang mencekik. Ia juga mengungkapkan kalau mereka rasanya seperti berdiri di tengah gelombang demon tingkat tinggi. Hoi menyela bertanya, lantas kenapa mereka tidak bisa melihat apapun? Tidak ada demon dan tidak ada jejak. Aang balik bertanya, apakah para rekan tidak menyadari bahwa sejak saat mereka melangkah ke alam ini, apakah ada di antara mereka yang melihat makhluk hidup satupun? Apakah itu burung? Apakah itu kadal yang bermutasi? Seekor semut? Atau bahkan satu tanaman hidup sekalipun? Ia menegaskan bahwa di tempat ini tidak memiliki apa-apa, hanya sebuah keheningan yang mematikan. Tepat setelah kata-kata itu, angin mulai berhembus, tanah mulai retak dan batu mulai terangkat sebelum pada akhirnya muncul aura kemerahan yang sangat kuat, bersumber dari bawah tanah di posisi di mana mereka berpijak. Aang terkejut mendapati adanya sebuah aura yang tiba-tiba melonjak dari segala arah. Ia mengatakan kalau seolah-olah tanah ini seperti baru saja terbangun. Semua rekan yang merasakan ini secara spontan mengambil sikap siaga diiringi dengan rasa panik mendapati guncangan tanah yang begitu hebat. Shino dan Aang memperingatkan untuk para rekan agar berhati-hati dan segera menyebar. Tepat setelah perintah itu, energi berhembus membubung tinggi ke langit hingga membuat mereka semua termundur jauh ke belakang. Bahkan Aang sendiri tampak kesulitan untuk menahan laju tubuh. Dari energi tersebut terdengar sebuah suara sebelum pada akhirnya muncul sebuah raungan dengan kekuatan maha dahsyat yang sangat luar biasa. Melihat itu, Aang menilai kalau energi ini jelas tidak lebih lemah dari kekuatan Red Lion yang merupakan salah satu dari 6 pahlawan baru.
Tidak berselang lama setelah mengamati, ia membantah pernyataan pertama dan mengklaim kalau ini ternyata jauh lebih kuat daripada Red Lion, baik itu dalam kualitas ataupun kemurnian energinya. Hoi tampak terheran dan bertanya-tanya tentang siluet yang berada di dalam pilar cahaya. Apa itu? Perlahan energi menghilang dan samar berganti menjadi sebuah demon yang mengerikan yang tidak pernah mereka temui di saat sebelumnya. Demon itu meraung keras sejadi-jadinya, seolah terbangun dari istirahat panjangnya. Ia meregangkan tubuh sebelum pada akhirnya menatap para pengusik yang telah mengganggu tidurnya. Wajahnya setengah monster dan setengah manusia dengan mata kemerahan yang sangat pekat. Sinulio dan Hui yang melihat tentu saja sangat terkejut. Mereka menilai kalau makhluk ini sangatlah kuat. Liu yang berada di belakang barisan memperingatkan kepada Ang bahwa ini adalah demon humanoid yang tangguh. Ia merasakan kalau tingkat energinya sangatlah tinggi sehingga mereka harus menyerang bersama-sama untuk menumbangkannya. Ang terdiam gemetar dengan wajah yang murung, sehingga membuat para rekan bertanya-tanya, ada apa? Sadarlah. Di saat demon itu melepaskan sebuah raungan, Ang masih berdiam dengan sikap yang sama. Ia tetap berdiri kokoh, seolah ingin menahannya. Sementara para rekan sekali lagi harus bersusah payah untuk menyeimbangkan tubuh. Liu seketika terbelalak mendapati demon telah berancang-ancang untuk menyerang, sedangkan Ang masih mematung dan justru mendekat dengan santai seolah tanpa insting melawan. Liu dan para rekan tentu saja bertanya-tanya mengapa Ang berjalan ke arah demon. Setelah jarak sudah sangat dekat, Ang berhenti melangkah, lalu menengadah berkata bahwa demon itu adalah Phantom Dai Desa. Ketiga rekan yang mendengar itu sontak terkejut dan merasa terharu setelah mengetahui bahwa itulah orang yang mereka cari dan alasan mengapa mereka datang ke sini demi seorang Phantom Dai Desa yang merupakan salah satu dari 6 pahlawan sebelumnya.